Nah, sebelum kita melanjutkan transaksi ke bagian laporan laba rugi, saya di sini akan memperkenalkan diri. Saya Agung Sukroni Pinandita dari kelas 3A Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya, apa sih itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran dan pendapatan serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama satu periode tertentu. Selanjutnya kita lihat di sini laporan laba rugi itu kita ambil dari neraca lajur. Yang pertama itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita ambil dari laba rugi di neraca lajur di bagian kredit. Di sini tertera 26.500.000. Maka selanjutnya kita pindahkan ke laporan laba rugi. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita tulis sebesar 26.500.000. Lalu selanjutnya kita tuliskan di sini beban. Beban juga kita ambil dari neraca lajur. Yang tertera yang pertama itu ada beban sewa. Beban sewa di laporan laba rugi pada neraca lajur di sini tidak tersedia, maka di sini juga tidak tersedia. Selanjutnya ada beban iklan. Beban iklan di transaksi neraca lajur tertera sebesar 2.400.000. Maka di laporan laba rugi juga kita tuliskan sebesar 2.400.000. Selanjutnya di beban rupa-rupa pada neraca lajur sebesar 600.000. Maka dipindahkan ke laporan laba rugi dan ditulis sebesar 600.000. Selanjutnya ada beban gaji. Di neraca lajur beban gaji dituliskan sebesar 3 juta. Selanjutnya kita pindahkan ke laporan laba rugi sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya ada beban LAT. Beban LAT di neraca lajur sebesar 780.000. Maka selanjutnya kita pindahkan ke laporan laba rugi sebesar 780.000. Maaf, kita ralat. Selanjutnya ada beban asuransi. Beban asuransi di neraca lajur tertera 2.750.000. Maka di laporan laba ruginya kita tuliskan juga 2.750.000. Selanjutnya ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan di neraca lajur tertulis sebesar 1 juta rupiah. Maka di laporan laba ruginya kita tulis juga 1 juta. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan. Di neraca lajur tertulis 194.000. Maka di laporan laba ruginya juga tertulis 194.000. Maka hasil dari semua beban ini kita jumlahkan. Maka hasilnya 10.724.000. Lalu setelah itu dari hasil sini kita kurangi dari pendapatan jasa yang 26.500.000 rupiah, kita kurangkan dari beban yang sebesar 10.724.000, maka hasilnya adalah 15.776.000. Nah, selanjutnya ada transaksi laporan perubahan modal. Apa sih itu perubahan modal dalam transaksi? Adalah laporan keuangan yang menggambarkan secara sistematis informasi perubahan modal perusahaan dalam suatu periode. Pada laporan perubahan modal tertulis ada modal awal di awal bulan 1 Desember 2023. Awal modal ini kita ambil dari neraca pada transaksi neraca lajur yang tertera 90 juta rupiah. Maka kita pindahkan dan kita tulis di sini 90 juta rupiah. Selanjutnya ada laba usaha. Laba usaha kita ambil
dari hasil neraca yang sebesar 15.776.000. Maka di sini juga kita tuliskan 15.776.000. Selanjutnya ada price. Price kita ambil dari neraca bagian debit. Di sini tertera Rp1.750.000. Maka di laporan perubahan modalnya kita tuliskan sebesar Rp1.750.000. Maka dari hasil ini kita kurangi Rp15.776.000, kita kurangi dari price 1.750.000, maka menjadi hasilnya 14.026.000. Lalu selanjutnya ditambahkan dari modal awal yang 90 juta, kita tambahkan hasil dari laba usaha dan prev 14.026.000, maka hasil pada modal akhirnya ialah 104 juta 26.000 rupiah.